Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 hendak membahas dan menyajikan salah satu materi bahasa Indonesia kita, yaitu teks eksplanasi. Tapi, sebelum masuk kepada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Adapun di sini anggota dari kelompok 4, yang pertama yaitu Bayu Saputra, lalu ada Bella Nur Asmi, ada Enelicia Agustina Gultom, ada Intan Nuraina, ada Marsha Yurika Panggalongan, ada Muhammad Syaska Rafid, dan yang terakhir ada Teoku Rizky Gunawan. Nah, memangnya pemaparan materi yang hendak dibahas pada presentasi ini apa aja sih? Jadi, pada presentasi ini akan dibahas mengenai pengertian teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, kaidah kebahasaannya, serta contoh dan analisis dari teks eksplanasi itu sendiri. Maka, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, kita mulai dari pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik alam, sosial, maupun budaya. Nah, dari pengertiannya ini aja, kita udah tahu bahwa teks eksplanasi itu termasuk dalam jenis teks non-fiksi. Sebagai jenis teks non-fiksi, artinya teks eksplanasi ditulis berdasarkan fakta, bukan rekaan ataupun hayalan penulis. Kemudian masuklah kita kepada ciri-ciri teks eksplanasi. Oh, ternyata teks eksplanasi punya 4 ciri. Apa aja sih? Yang pertama yaitu menggunakan istilah teknis. Artinya istilah yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Misalnya, teman-teman bikin teks eksplanasi mengenai fenomena alam. Berarti nanti teks teman-teman akan menggunakan istilah-istilah teknis di bidang ilmu alam. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat aktif dan pasif. Kita semua pasti sudah tahu bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Selanjutnya ciri-ciri yang ketiga adalah menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung makna pertanyaan, sementara itu kalimat berita adalah kalimat yang mengandung pernyataan tertentu. Ciri-ciri yang terakhir yaitu menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kata tanya bagaimana membutuhkan jawaban berupa proses sesuatu terjadi. Artinya, di sini teks eksplanasi ditulis untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan kronologisnya. Sementara itu, kata tanya mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan sebab akibat. Artinya, teks eksplanasi tidak hanya menjelaskan proses, tapi juga menjelaskan hubungan sebab akibat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Jadi, struktur teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi fenomena, lalu ada proses kejadian, dan yang terakhir ada ulasan. Identifikasi fenomena berisi gambaran umum mengenai suatu aspek atau peristiwa agar pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Lalu proses kejadian berisi rincian atas kejadian yang relevan dengan pernyataan umum. Di bagian inilah proses sekaligus hubungan sebab akibat atau peristiwa dijelaskan secara kronologis. Di bagian ini juga kita akan banyak menemukan istilah-istilah teknis. Lalu yang terakhir yaitu ulasan. Bagian ulasan berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang telah dipaparkan sebelumnya. Namun tidak semua teks eksplanasi menggunakan bagian ini. Oleh karena itu, bagian ulasan bersifat opsional. Nah, sekarang masuklah kita pada kaidah kebahasaan. Ternyata, teks eksplanasi mempunyai 4 kaidah kebahasaan.
Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Lalu yang kedua ada konjungsi kronologis atau konjungsi hubungan waktu. Lalu yang ketiga ada menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Dan yang terakhir menggunakan kata istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, kita akan masuk kepada contoh dan analisis daripada teks eksplanasi itu sendiri. Nah, di sini kami dari kelompok 4 udah bikin teks eksplanasi kami sendiri nih. Judulnya, Dampak Penerapan PPKM pada Pelaku UMKM. Izinkanlah saya untuk membacakan teksnya. Semenjak Indonesia diterjang pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan PPKM yang ternyata telah memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi pelaku UMKM di Indonesia. PPKM singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sedangkan UMKM singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM itu sendiri adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun badan usaha. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia terdeteksi pada tanggal 1 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali mengalami lonjakan kasus pada tanggal 9 Mei 2020. Setelah itu, mengalami lonjakan kasus kedua pada tanggal 9 Juli 2020. Adanya lonjakan kasus tersebut menyebabkan pemerintah menerapkan PPKM. Pemerintah pertama kali memberlakukan PPKM pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021. Pemberlakuan PPKM yang paling berdampak pada pelaku UMKM yaitu PPKM yang diberlakukan pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021. Dampak negatif yang didapatkan oleh pelaku UMKM dengan diterapkannya PPKM seperti menurunnya daya beli dan bahkan sampai ada yang mengalami kebangkrutan. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan diberlakukannya PPKM, tentu saja konsumen jarang keluar rumah. Di samping untuk mematuhi PPKM, seringkali juga dikarenakan banyak orang yang masih takut dan khawatir jika keluar rumah. Di mana sebenarnya hal tersebut adalah hal yang wajar, karena hal tersebut juga dilakukan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti menjaga jarak dan mengurangi kerumunan. Atau dengan kata lain, hanya keluar rumah jika memang hal tersebut sangatlah penting. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, membuat jumlah UMKM yang melakukan strategi online meningkat, serta kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan online lebih kuat dibandingkan UMKM yang hanya melakukan penjualan offline. Pada dasarnya, pada saat berdagang, kita juga harus memperhatikan dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan atau perubahan zaman. Di dalam dunia usaha, jika kita tidak bisa mengikuti perkembangan atau perubahan zaman, usahanya akan berpotensi tidak mengalami perkembangan dan atau mengalami kebangkrutan. Maka dari itu, semua pelaku usaha UMKM harus memutar otak mengenai cara dagang mereka pada masa pandemi COVID-19 ini. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Dampak dari menurunnya presentase ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan pandemi COVID-19. Baik, masuklah kita kepada hasil analisis. Yang pertama yaitu struktur teks eksplanasi. Untuk bagian identifikasi fenomena dapat ditemukan pada paragraf 1. Untuk proses kejadiannya dapat ditemukan dari paragraf 2 sampai dengan paragraf 4. Sedangkan ulasannya dapat kita temui pada paragraf 5. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan.
Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu konjungsi kausalitas. Contoh kalimatnya yaitu, adanya lonjakan kasus tersebut menyebabkan pemerintah menerapkan PPKM. Di sini, kata menyebabkan dapat kita identifikasikan sebagai salah satu contoh dari konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Lalu selanjutnya ada konjungsi kronologis. Kalimatnya sebagai berikut. Setelah itu, mengalami lonjakan kasus kedua pada tanggal 9 Juli 2020. Di sini, kata setelah itu dapat diidentifikasikan sebagai salah satu contoh dari konjungsi kronologis atau konjungsi hubungan waktu. Selanjutnya yaitu kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kalimatnya sebagai berikut. Dampak negatif yang didapatkan oleh pelaku UMKM dengan diterapkannya PPKM seperti bla 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 bla. Di sini kata UMKM dan PPKM dapat diidentifikasikan sebagai kata benda yang merujuk pada jenis fenomena tertentu. Lalu yang terakhir yaitu kata istilah. Contoh kalimatnya, untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Berarti kita ketahui bahwa di sini kata protokol kesehatan bisa menjadi kata istilah dalam teks ini. Baik teman-teman, usailah sudah pembahasan materi kita pada presentasi kali ini. Jadi setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan dapat mengetahui dan memahami apa itu teks eksplanasi, mulai dari pengertiannya, strukturnya, ciri-cirinya, kaidah kebahasaannya, serta pengaplikasiannya dalam bentuk teks secara langsung. Maka dari itu, saya tutup materi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian atas perhatiannya. Selamat belajar dan sampai jumpa nanti.